Singapura itu minta supaya kita ekspor listrik clean energy ke sana. Kita nggak mau, saya bilang nggak mau. Terus semua bilang rame nggak mau. Mau kalau proyeknya di kita. Jadi kita jual. Jadi jangan kau yang ngatur. Itu saya nggak mau kan brengsek di Singapura. Dipikir kita bodoh aja. Dia tenderin. Belakangan ini muncul sebuah investigasi yang menyebut bahwa Indonesia sedang berada dalam tekanan ekonomi yang tidak biasa. Ada dugaan bahwa kelompok elit global dan sejumlah kekuatan ekonomi regional sedang memainkan strategi untuk melemahkan posisi Indonesia, termasuk nilai tukar rupiah. Tentu, ini masih berupa analisis dan pandangan dari beberapa pihak, sehingga kita perlu melihatnya secara kritis dan tidak langsung mempercayai semuanya begitu saja. Menurut laporan tersebut, perang ekonomi zaman sekarang tidak lagi menggunakan senjata atau tank. Yang digunakan adalah permainan arus modal, tekanan terhadap mata uang, sentimen negatif di pasar, terus hingga perang informasi melalui media dan dunia digital. Indonesia dianggap sebagai negara yang memiliki sumber daya alam besar dan pasar yang sangat menjanjikan. Karena itulah, posisi Indonesia dinilai sangat strategis dan menjadi rebutan kepentingan ekonomi dunia. Siapa sangka, setelah dihantam tekanan berhari-hari, rupiah akhirnya menunjukkan taringnya lagi. Bukan cuma rupiah, IHSG juga kembali menghijau dan membuat sentimen pasar berubah drastis. Yang bikin publik makin ramai, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sampai menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih kepada pemerintah atas penguatan rupiah dan IHSG ini. Menurut SBY, ini bisa menjadi awal yang baik bagi pemulihan ekonomi nasional. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya rebound sesaat atau awal kebangkitan ekonomi Indonesia? Indeks harga saham gabungan atau IHSG dan nilai tukar rupiah kembali menguat hari ini. Penguatan dinilai terjadi setelah pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Indeks harga saham gabungan atau IHSG melanjutkan penguatan pada perdagangan sesi 1 Jumat 12 Juni 2026. IHSG naik 157,51 poin atau 2,68% ke level 6.043,55. Sepanjang sesi 1, IHSG bergerak pada kisaran 5.952 hingga 6.057. Sentimen positif juga tercermin dari mayoritas saham yang diperdagangkan berada di zona hijau. Ini Anda melihatnya lebih bahaya yang mana sih sebenarnya? Dua-duanya sama-sama bahaya. Jadi kalau saya bilang eksternal itu memanfaatkan kelemahan yang ada di Indonesia. Karena bagaimanapun juga mereka itu butuh underlying untuk gebukin Indonesia. Nggak mungkin dia akan melakukan sesuatu tanpa mencari alasan. Karena itulah the real capitalism. Itu merupakan sebuah kesempatan untuk menghajar negara kita dan kemudian menyuarakan impeachment. Sebenarnya kan itu yang terjadi. Dan siapa yang sekarang lagi demo itu, anak-anak itu nggak even mengerti sebenarnya apa yang mereka demonstrasikan. Makanya lu gak usah heran, harusnya begitu melemah rupiah, kita itu harusnya senang mendukung ada program apa swasembada pangan, ada program apa swasembada energi. Kita harusnya happy supaya kita bisa merdeka dari jebakan mafia-mafia impor itu loh. Tapi anehnya ya justru makin banyak influencer-influencer yang apa? Memerintahkan followernya buat beli dolar. Kan lu pengkhianat bangsa lu memang lu brengsek lu. Ujung-ujungnya apa? Suruh cari cuan. Rupiah tambah lemah, lebih baik jadi pengkhianat bangsa. Makanya mereka berlomba-lomba terima duit George Soros, dibayar pakai dolar. Seneng lu ya. Cara main elit global ini supaya Anda tahu ada 6. 1, negara kaya diincar sama dia. Sumber daya melimpah, sistemnya lemah. Tapi mereka datang bukan untuk membantu, tapi mereka menguasai. Ya, diinvasi dengan hutang. Pinjaman sengaja dikasih, dipaksa untuk mengambil pinjaman dengan syarat tersembunyi. Begitu masuk, kendali ekonomi langsung berpindah tangan. Ketiga, diadu domba. Ciptakan perpecahan, suku, agama, ras, ideologi, bangsa terpecah. Mudah dikendalikan, udah belajar kan 3,5 abad diadu domba sama VOC masih kurang. Ya, itulah kenapa saya bilang, jangan menghujat. Kalau kamu tidak bisa membuat perbaikan, berdoa buat negara. Banyak yang komplain negara udah bobrok, ngapain didoain. Ini loh, kalian sedang diadu domba. Yang keempat, dipecah secara politik. Intervensi politik, dukung pihak tertentu, jatuhkan pemimpin yang tidak sejalan, impeachment dan seterusnya. Itu simple, itu kelakuan daripada elit global kapitalis. Menolak skema bisnis, dihancurkan mata uangnya, trustnya dihancurkan, dan tarik investment keluar, dibikin rush negara tersebut. Itu ketika skema bisnisnya ditolak. Dan yang terakhir udah pasti, chaos kudeta.
Kalau di Venezuela culik, ya kan? Kalau di Irak Saddam Husseinnya dibunuh. Simple. Di Libya Muammar Gaddafi dibantai juga. Ujung-ujungnya apa? Minyak. Dan lihat semua beritanya, seakan-akan Indonesia ini negara yang berbahaya, negara yang paling busuk, negara yang jelek sekali, dan semua fund manager merasa bahwa sell semua Indonesia. Mari kita cabut dari Indonesia. Kalau kalian jeli dari awal udah kelihatan sell off rupiah, orang pindah ke Singapura. Dan sekarang Singapura bikin berita seperti ini, sell Indonesia. Ada apa dengan Singapura? Tanda tanya besar. What's wrong Singapore? Dan kenapa kamu sekarang menyorot Indonesia seperti ini? Ada apa ini? So, I'm seeing this whole sell Singapore and hashtag sell Singapore trend blowing up. Let's look at the facts. The Indonesian rupiah is under serious pressure. Investors are anxious about the fiscal outlook under Prabowo, and capital is naturally seeking heaven. And historically, does that capital go? Right here to Singapore. Now, to stop the bleeding, high-profile figures have launched Buy Indonesia to keep money local. Totally fair play, right? But then it takes a weird turn. Hashtag sell Singapore. And their media starts claiming Singapore news is actually sabotaging the economy by promoting a sell Indonesia narrative. Hayo lo Singapura, Indonesia membatalkan ekspor listrik tahun ini ke Singapura. Jadi, ternyata kalian itu masih tergantung kepada Indonesia kan? Makanya jangan macam-macam terhadap Indonesia, menggaungkan sell Indonesia hashtagnya. Karena ekspor listrik ke Singapura masih perlu dikaji dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Keterangan ini disampaikan Airlangga setelah menghadiri pertemuan the 16th Ministerial of the 6th Working Group Bilateral Economic Cooperation Indonesia Singapura bersama dengan Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong pada hari Selasa. Kerjasama ini memproyeksikan Kepulauan Riau sebagai pusat industri hijau baru di kawasan. Indonesia dan Singapura saat ini masih mematangkan rencana kerjasama ekspor listrik bersih dan pengembangan industri teknologi berkelanjutan. I think for this we still evaluate with the technical minister of energy. Hopefully during the leadership trip we can finalize the implementation of the MOU that has been signed last year. No, building the facility took at least 1 dapat sumber lain untuk impor energi terbarukan. So nggak ada pilihan lain, Singapura memang harus ngemis-ngemis energi bersih ke Indonesia. Dan nggak kecil jumlahnya, itu 3,4 gigawatt yang mereka harus impor dari Indonesia. Dan dengan itu mereka juga wajib bangun pabriknya. Ya enak aja lu nyuruh orang Indonesia yang bangun, lu invest, lu hire orang Indonesia, ciptakan lapangan kerja di Indonesia. Nilai investasinya lebih dari 800 triliun guys. Bahwa ya Indonesia bakal cuan gede guys. Makanya kita harus bersama-sama dukung ini dong. Logikanya kita mau ekspor listrik, Indonesia tambah cuan, dapat devisa ratusan triliun. Logikanya harusnya didukung. Tapi lu udah tahu bangsa ini tidak kekurangan pengkhianat bangsa. Lu lihat masih ada ahli-ahli ekonomi cap kaki 5, media-media asing yang anti, yang nggak mau Indonesia itu tambah kaya, tambah sejahtera. Mereka anti. Indonesia mau ekspor listrik, jangan. Indonesia harusnya tambah miskin. Singapura itu minta supaya kita ekspor listrik clean energy ke sana. Kita nggak mau, saya bilang nggak mau. Terus semua bilang rame nggak mau. Mau kalau proyeknya di kita. Jadi kita jual. Jadi jangan kau yang ngatur. Itu saya nggak mau kan brengsek di Singapura. Dipikir kita bodoh aja. Dia tenderin. Ketika rupiah melemah, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. Harga barang impor naik, biaya produksi meningkat, dan pada akhirnya harga kebutuhan sehari-hari ikut terdorong naik. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah memang sangat dipengaruhi oleh faktor global, mulai dari ketidakpastian ekonomi dunia, geopolitik, hingga pergerakan modal internasional. Yang pasti, satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa perang ekonomi di era modern memang nyata. Persaingan antar negara tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga melalui perdagangan, investasi, dan kekuatan finansial. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia benar-benar sedang diserang secara ekonomi? Atau ini hanyalah konsekuensi dari persaingan global yang memang semakin keras? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.